Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maria Clara Widowati dengan NRP 5017251027 dari kelas Geologi Fisik, Departemen Teknik Geofisika, angkatan 2025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang saya tangkap atau saya mengerti dari bab ke-12 ini, yaitu tentang pelapukan dan tanah. Yang pertama itu pelapukan dan tanah itu adalah inti dari sebuah proses dari terbentuknya daratan yang akan menunjang kehidupan makhluk hidup. Proses-proses pelapukan ini terjadi secara alami di sekeliling kita. Nah, singkatnya, pelapukan itu adalah proses penguraian batuan yang ada di permukaan bumi. Ada dua tipe utama pelapukan, itu pelapukan mekanik dan pelapukan kimia. Pelapukan mekanik itu adalah proses penghancuran batu menjadi bagian-bagian kecil melewati proses-proses fisika, seperti misalnya pembekuan es, pelepasan tekanan, pertumbuhan akar, dan kristal garam. Kemudian ada pelapukan kimia. Pelapukan kimia ini terjadi karena adanya penguraian mineral dalam batu oleh karena air, udara, asam, dan lain sebagainya. Contohnya seperti reaksi oksigen dan pelarutan oleh hujan asam. Nah, contoh nyata dari pelapukan itu sendiri ada seperti batu nisan yang umumnya menggunakan marmer di perkotaan itu cepat rusak karena polusi-polusi yang ada di kota itu dapat menghasilkan hujan asam. Hujan asam yang bertemu dengan batuan marmer di nisan yang ada di perkotaan itu dia akan lebih cepat rusak karena terkontaminasi oleh hujan asam yang mengandung polusi. Kemudian ada kubah-kubah granit, contoh nyatanya di Amerika Serikat. Itu ada kubah granit, itu dia terbentuk karena adanya pelapukan eksfoliasi. Kemudian kita masuk ke tanah. Nah, tanah itu terbentuk dari pelapukan batuan. Jadi proses-proses pelapukan yang sebelumnya, pelapukan mekanik maupun pelapukan kimia, itu menyebabkan tanah. Nah, tanah ini penting untuk pertumbuhan tanaman dan juga tempat kita berpijak seperti sekarang ini. Dan tanah-tanah itu juga tentunya memiliki peran yang penting. Tanah itu selain terbentuk dari pelapukan batuan, dia juga memiliki faktor-faktor utama yang membentuk adanya terjadinya tanah atau pembentukan tanah. Itu faktor utamanya apa saja? Yaitu ada yang pertama ada iklim. Iklim yang dimaksud ini adalah di mana suhu dan curah hujan itu menentukan laju pelapukan dari batuan. Nah, laju pelapukan batuan ini akan menentukan pembentukan tanah. Kemudian adalah yang kedua adalah jenis batuan induk. Karakter batuan induk atau batuan dasar yang lapuk itu akan mengaruhi tekstur tanah seperti contohnya pada pasir, aliat, atau lumpur. Kemudian adalah yang ketiga adalah waktu. Nah, tanah itu jika semakin tua dia akan semakin tebal. Dan kemudian ada keempat organisme, yaitu seperti akar tanaman, lalu hewan penggali seperti cacing, dan mikroorganisme lain yang akan mempercepat pelapukan batuan atau tanah. Kemudian ada yang terakhir adalah topografi. Topografi lereng yang curam itu tanahnya cenderung tipis karena dia mudah tererosi. Kemudian di sini kita ada horizon tanah. Horizon tanah ini sama saja seperti dengan lapisan tanah. Nah, horizontal lapisan tanah ini dibedakan berdasarkan penampilan dan komposisi kimianya. Yang pertama itu ada horizon O. Horizon O itu lapisan organik. Biasanya tempat sisa-sisa daun dan hewan makhluk hidup yang mati. Ini posisi yang paling atas. Kemudian ada yang kedua, ada di bawahnya O, itu ada horizon atau lapisan A, di mana banyak bahan organik dan humus. Ini biasanya dari makhluk hidup yang mati itu dia semakin turun, dia mulai membusuk di sini, sehingga dia akan menjadi bahan organik atau humus. Ini biasanya tempat-tempat akar berkembang karena humus itu tadi akan menyebabkan akar-akar tersebut
subur dan banyak makanannya. Kemudian di bawah A itu ada zona E. Zona E ini tempat pelarutan oleh air yang merasap ke bawah atau bisa disebut zona pencucian. Nah, partikel halus yang larut yang dari atas itu akan pindah ke bawah. Kemudian ada zona B, yaitu zona pengendapan bahan dari atas seperti tanah liat dan oksida-oksida besi dan juga ada kalsit. Kemudian yang paling bawah itu adalah zona C atau horizon C, itu di mana tempat dia itu tempat batuan induk, tempat seperti ini kan batuan induk. Ya, ini tanah. Nah, di antara batuan induk ke tanah itu ada horizon bernama horizon C. Nah, horizon C ini tempatnya batuan induk mulai lapuk atau mulai terdekomposisi. Kemudian ada jenis tanah. Tanah itu ada dua jenis, itu tanah residual dan tanah terangkut. Tanah residual itu terbentuk langsung dari batuan di bawahnya. Jadi batuan induk yang lapuk, dia akan langsung membentuk tanah itu. Nah, itu disebut tanah residual. Kemudian kalau tanah berbeda dengan tanah terangkut. Tanah terangkut itu dia terbentuk dari material hasil-hasil pelapukan yang dibawa oleh air, angin, dan es atau yang bisa menggerakkan tanah tersebut. Jadi dia tidak terbentuk di tempat itu juga. Dia tercampur dengan residu-residu dengan material-material yang lain. Kemudian contohnya itu seperti di sawah. Sawah di pinggir sungai itu terbentuk dari lumpur yang diendapkan oleh banjir. Bukan dari batuan-batuan induk yang lapuk di bagian bawah tanahnya. Kemudian terutama di Indonesia itu ada tanah laterit. Itu tanah merah, itu dia banyak oksida besi dan aluminium. Dia terbentuk di daerah tropis. Nah, itu ada tanah residual yang terbentuk di daerah tersebut. Nah, mengenai pelapukan dan tanah-tanah ini, kenapa sih pelapukan itu penting? Nah, pelapukan itu penting karena si pelapukan batuan itu bisa menjadi nutrisi bagi tanaman. Nah, tanaman bisa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian pelapukan itu juga bisa mampu untuk membantu untuk mengendalikan gas rumah kaca di atmosfer. Misalnya seperti gas karbon dioksida. Kemudian pelapukan ini juga berperan dalam membentuk topografi atau bentang alam yang unik seperti Grand Canyon atau tebing-tebing kapur yang ada. Nah, perlu diingat bahwa jika tidak ada pelapukan, maka tidak akan ada tanah yang subur. Dan kemudian beberapa proses pelapukan itu bisa dipercepat dengan ada aktivitas manusia seperti polusi atau seperti menguruk tanah, menyangkul tanah, itu juga mempercepat proses pelapukan. Kemudian ada juga pelapukan kimia atau perubahan kimia batuan itu tadi seperti penggunaan bahan kimia yang dibuang berlebihan ke tanah itu dia akan semakin lama semakin meresap ke batuan induk dan itu akan mempengaruhi proses pelapukan batuan induk tersebut. Dan tentunya proses pelapukan batuan induk yang dipengaruhi oleh bahan kimia yang berbahaya lain, itu tentu akan mempengaruhi hasil dari pelapukan batuan yang menjadi tanah tersebut. Entah tanah yang menjadi baik, entah tanah yang menjadi rusak, itu tergantung dari aktivitas manusia. Kemudian perlu diingat bahwa semua aktivitas pertanian yang ada di bumi atau menjadi pokok pangan kita itu bergantung pada proses alam dan pembentukan tanah. Kemudian di akhir bab ini kita memiliki untuk menguji seberapa pengetahuan dan juga ada sumber-sumber web yang berguna untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai tanah dan pelapukan.
Jadi sekian dari saya Maira Dawati pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan, semoga dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.